Amunhotep sangat tidak sabar ingin bertemu dengan Yuzarsif. Ketika mereka bertemu, Amunhotep kembali mengingat waktu kecil, saat pertama kali ia bertemu dengan Yuzarsif. Yuzarsif pun diajak duduk berdampingan dengan Amunhotep di singgasananya. Sebelum duduk, Yuzarsif kembali mengingat perkataan Nabi Yakub, bahwa kelak ia akan menjadi orang berkedudukan yang mulia. Setelah itu Amunhotep kembali menanyakan, bagaimana Yuzarsif bisa menakwilkan mimpinya, yang padahal, para ahli mimpi kuil tidak bisa sama sekali menakwilkan mimpinya itu. Yuzarsif mengatakan, jika takwil mimpi itu bukanlah dia yang menakwilkannya, namun Allah lah yang mengajarinya ilmu itu kepada Yuzarsif. Amunhotep semakin suka kepada Yuzarsif, karena dia tidak menyembah Amun dan dewa-dewa lain di Mesir. Kemudian menyuruh Ramhu, untuk mengundang para pembesar Mesir di sebuah jamuan, untuk mementaskan debat antara Yuzarsif dan para pendeta kuil Amun. Saat pertemuan itu berlangsung, datang Yuzarsif di tengah para pembesar dan menghadap Amunhotep. Anikmahu sempat menyindir Yuzarsif, karena sudah lama dia tinggal di Mesir, tapi kenapa tidak memberikan takzim sama sekali kepada Amunhotep. Yuzarsif pun mengatakan, jika sebenarnya dialah yang terbiasa takzim dengan para dewa yang seharusnya tidak pantas untuk diberikan takzim. Yuzarsif mengatakan, bahwa dia hanya tunduk di hadapan satu sesembahan saja. Tapi menurut Anikmahu, perkataan itu adalah sebuah penghinaan kepada Amunhotep dan para dewa Mesir yang lain. Amunhotep malah menanggapinya dan berkata, jika Yuzarsif membiasakan takzim kepada pembesar, pasti dia sudah tunduk di hadapan para wanita bangsawan yang menggodanya. Semua orang pun tertawa mendengar perkataan Amunhotep tersebut. Pada akhirnya Amunhotep membuka acara itu dengan mengatakan, bahwa tujuan dari acara itu adalah Amunhotep ingin tahu arti mimpinya, dan berharap para ahli mimpi Mesir sudah menakwilkan semua mimpinya. Amunhotep kemudian mempersilahkannya. Para ahli mimpi Mesir mulai melakukan ritualnya di depan orang-orang, untuk mengetahui arti mimpi dari Amunhotep. Namun mereka tidak menemukan jawaban dari mimpi-mimpi itu, bahkan sampai meneliti keadaan bintang-bintang, dan planet-planet lain, sehingga meminta bantuan kepada arwah nenek moyang, serta jin dan syaitan. Mereka tetap tidak menemukan jawabannya. Mereka menganggap bahwa mimpi Amunhotep adalah sebuah teka-teki yang tidak bisa untuk dijawab. Hasil dari upaya mereka semua adalah, bahwa dalam keyakinan Mesir kuno, sapi diartikan sebagai tahun. Jawaban itu membuat Amunhotep tertawa terbahak-bahak, diikuti tertawa oleh para pembesar yang hadir di sana. Amunhotep lalu menyuruh Yuzarsif untuk mengartikan mimpinya di hadapan semua orang. Sebelum Yuzarsif akan menakwilkan mimpi Amunhotep, Yuzarsif mengatakan bahwa dia bukanlah mengartikan mimpinya, melainkan akan menakwilkan mimpi itu. Karena takwil dan arti mimpi itu berbeda. Jika arti mimpi hanya berdasarkan dugaan si ahli mimpi, dan belum tentu terjadi, maka takwil mimpi adalah berakar pada hakikat makhluk di mimpi, dan takwil mimpi dari Yuzarsif pasti akan terjadi, dan mustahil tidak akan terjadi. Yuzarsif sangat meyakini mimpi Amunhotep ini karena bersumber pada Tuhannya, Allah. Dan dialah yang mengajarnya takwil mimpi itu. Anikmahu langsung mengatakan, bahwa perkataan Yuzarsif itu hanya klaim belaka, dan masih harus buktikan. Yuzarsif langsung menjelaskan takwil mimpinya itu di depan para pendeta, bahwa dua mimpi Amunhotep saling berhubungan. Semua orang pun memberikan tepuk tangan kepada Yuzarsif, yang menakwilkan mimpi itu. Salah satu ahli mimpi kuil juga sangat menyetujui itu, dan menganggap bahwa Yuzarsif patut untuk dipuji. Akan tetapi Anikmahu masih meragukan bahwa takwil mimpi itu harus dibuktikan. Dan dia juga menganggap bahwa negeri Mesir tidak akan mungkin mengalami kekeringan, karena mempunyai sungai Nil yang besar. Tapi sang ratu mengatakan bahwa dia pernah mendengar jika sungai Nil pernah mengalami kekeringan beberapa kali. Penasehat Amunhotep juga mengatakan, jika takwil mimpi Yuzarsif tidak benar, mereka harus tetap berhati-hati dan mengantisipasi hal tersebut. Yuzarsif langsung mengungkapkan solusi untuk menghadapi masa subur dan masa paceklik kepada semua orang. Para warga Mesir pun berterima kasih kepada Yuzarsif, karena telah memberitahu bahaya yang akan menimpa Mesir kepada mereka. Mereka juga berterima kasih kepada Tuhan Yuzarsif,
karena telah menolong para pengikut Tuhan lain. Kemudian Amunhotep mengangkat Yuzarsif sebagai orang kepercayaan Amunhotep, yang membuat para pendeta merasa sangat kalah di hadapan semua orang. Setelah itu Amunhotep mengatakan, bahwa sekarang, semua telah mengetahui kelemahan dewa-dewa Mesir. Khususnya para pendeta dan ahli mimpi kuil Amun yang tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan yang lebih kuat dari Amun. Amunhotep lalu mengusir mereka semua, sebelum mereka terkena amarahnya. Saat berada di luar istana, ahli-ahli mimpi yang memuji Yuzarsif itu sempat dimarahi oleh Anikmahu dan dipukuli, lalu dibawa pergi oleh Padiamun. Inarus yang sedang memperhatikan para pendeta, lalu didatangi oleh Malik yang sedang mencari keberadaan Yuzarsif. Malik yang mengatakan kepada Inarus, bahwa dia adalah teman Yuzarsif, dan sudah menunggu Yuzarsif selama 20 tahun di Mesir. Kembali ke istana, Amunhotep mempertanyakan, siapa orang yang tepat untuk menangani masa paceklik dari krisis yang akan dialami oleh Mesir nanti. Salah satu pembesar mengatakan, bahwa orang itu adalah Putifar. Yuzarsif pun terlihat sangat setuju usulan dari pembesar itu. Akan tetapi Amunhotep mengatakan, jika Putifar pada saat ini sedang sakit, dan tidak akan bisa menangani urusan seperti itu. Kemudian ada yang mengusulkan, jika aku Ramhu juga pantas di posisi itu. Namun Amunhotep mengatakan, jika Ramhu lebih layak untuk memimpin pasukan, daripada mengurus masalah pertanian. Di tengah perdebatan itu, malaikat Jibril datang kepada Yusuf. Dan mengatakan, Yusuflah yang harus memiliki tugas berat ini. Allah berkehendak untuk memberikan Yusuf kekuasaan di Mesir. Pada akhirnya Yuzarsif langsung meminta kepada Amunhotep, untuk memberikan tugas itu kepadanya. Dan mengangkatnya sebagai bendahara, serta penanggung jawab pertanian Mesir. Amunhotep pun menyetujui permintaan Yuzarsif, dan percaya bahwa dia akan bisa melakukan tugas itu dengan baik. Dan mulai pada hari itu juga Amunhotep menunjuk Yuzarsif sebagai bendahara dan penanggung jawab pertanian Mesir di istana. Beberapa pembesar percaya, bahwa Yuzarsif adalah orang yang bijak, namun mereka masih ragu dengan Yuzarsif, karena dia adalah orang asing. Mereka juga mulai mempercayai jika Tuhan Yuzarsif lebih berkuasa daripada Amun, setelah melihat Anikmahu takluk di hadapannya tadi. Sebelum menutup jamuan itu, Amunhotep akan mengabulkan permintaan Yuzarsif yang ia minta saat itu juga. Yuzarsif langsung meminta dua permintaan kepada Amunhotep, bahwa yang pertama, dia meminta untuk membebaskan para wanita bangsawan dari penjara. Dan yang kedua, membebaskan semua tahanan yang ada di penjara Zawiyah. Yuzarsif akan menjamin kelakuan baik mereka jika setelah bebas. Seperti yang Jibril katakan saat itu, para tahanan akan menjadi teman Yuzarsif untuk menjalankan risalahnya di Mesir nanti. Amunhotep sempat mempertanyakan, kenapa dia tidak ingin menghukum Zulaikha yang sudah membuatnya menderita bertahun-tahun. Yuzarsif mengatakan, bahwa tujuannya hanya untuk membersihkan namanya, bukan untuk membuat orang lain di penjara karenanya. Sedangkan bebasnya para tahanan di penjara Zawiyah, ditentang oleh Ibu Suri, yang mengatakan bahwa mereka pernah melawan kerajaan Mesir dan Amun. Namun Yuzarsif mengatakan, bahwa dia sudah hidup bertahun-tahun dengan mereka, dan akan menjamin mereka berkelakuan baik setelah bebas. Lalu Amunhotep menyuruh agar segera membebaskan mereka, karena sekarang Yuzarsif sudah berwenang mengeluarkan perintah di Mesir.